Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Tuemi bhikkhave dhamma sukha palenti katame due hirica otapanca. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membabarkan dhamma dengan Carya Sutta sebagai temanya. Carya itu artinya tindakan, artinya perbuatan. Oleh karena itu, Carya Sutta itu bisa dipahami sebagai khotbah yang ada kaitannya dengan tindakan, dengan perbuatan. Tapi dalam hal ini Sang Buddha lebih memfokuskan tindakan tersebut didasarkan pada dua prinsip, yaitu hiri dan otapa. Biasanya hiri dan otapa itu diterjemahkan sebagai apa? Biasanya hiri dan otapa itu diterjemahkan sebagai apa? Malu dan takut akibat. Oke. Dalam beberapa suku itu Sang Buddha mengatakan sendiri bahwa hiri itu adalah karena waktu itu Sang Buddha sedang berhadapan dengan petani. Sang Buddha memberikan perumpamaan bahwa hiri itu seperti gagangnya bajak, yang artinya menuntun untuk lurus maju. Kalau saja Sang Buddha itu masih punya hiri, berarti Sang Buddha itu masih punya rasa takut. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara tadi mengatakan bahwa hiri itu adalah takut berbuat jahat, dan otapa itu adalah malu berbuat jahat, berarti Sang Buddha itu masih punya rasa takut. Iya atau enggak? Karena hiri dan otapa itu diterjemahkan sebagai rasa takut untuk berbuat jahat dan juga sebagai rasa malu untuk berbuat jahat. Dalam beberapa sutta, ketika Sang Buddha berceramah berhadapan dengan para petani, kemudian Sang Buddha itu menggambarkan bahwa sada bijang. Sada bijang itu artinya sada itu adalah benih saya. Dan kemudian ada beberapa kalimat selanjutnya, kemudian hiri isa, kalau nggak salah kalimatnya. Hiri itu adalah tiang atau penyangga bajak saya. Kalau begitu berarti Sang Buddha itu masih punya rasa takut, dan ketika rasa takut itu masih ada, berarti duka itu juga masih ada di dalam diri Sang Buddha. Kalau begitu Sang Buddha juga tidak bebas dari duka.
Saya ajak ibu bapak dan saudara semuanya berpikir lebih sedikit kritis, lebih sedikit untuk maju, lebih sedikit untuk bisa berpikir lebih baik. Karena ini juga kemudian akan menimbulkan persepsi yang salah kalau nggak diluruskan. Ya. Jadi kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya memahami iri itu sebagai rasa takut, di situ berarti Sang Buddha masih punya rasa takut. Dan Sang Buddha di mana-mana mengatakan Sang Buddha itu adalah orang yang bebas dari rasa takut. Dan juga ada beberapa sutta yang mengatakan, termasuk Samanyapala Sutta misalnya, bahwa orang yang melaksanakan sila dengan baik, dia adalah orang yang terbebas dari rasa takut. Takut untuk dicela, takut terhadap apapun. Karena rasa takut itu sendiri adalah penderitaan, itu adalah bagian dari duka. Ya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, baik terjemahan dalam bahasa Inggris maupun terjemahan dalam bahasa Indonesia, umumnya itu dipahami secara sempit, dipahami secara kurang pas, sehingga menimbulkan persepsi yang salah di kalangan umat Buddha. Beberapa hari yang lalu ketika Ana minta saya, Ana bilang, saudara nanti hari Minggu ceramah paginya saudara sendiri yang menentukan ya. Kemudian saya bilang, takut dikritik, enggak, takut karma buruk. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara sering kali mengucapkan kalimat itu juga. Iya atau enggak? Ibu bapak dan saudara semuanya sering mengucapkan, saya takut karma buruk. Ini juga kesalahan yang sebenarnya sudah menjamur tidak karuan di kalangan umat Buddha. Karma itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti. Kalau karma itu perlu ditakuti, berarti karma itu seperti hantu begitu. Seperti sesuatu yang akan memberikan ketidaknyamanan bagi ibu bapak dan saudara semuanya. Ini kesalahan yang sudah umum, sudah lumrah, sudah biasa terjadi di kalangan umat Buddha. Nah, oleh karena itu perlu sedikit banyak diluruskan, pelan-pelan diluruskan pengetahuannya itu, agar ibu bapak dan saudara semuanya memahami agama Buddha itu bukan dari sisi negatifnya, bukan dilihat dari sisi jeleknya. Karena rasa takut itu juga jelek, rasa takut itu juga negatif. Tapi dilihat dari sisi positifnya, dari sisi konstruktifnya, dari sisi yang mampu membuat ibu bapak dan saudara semuanya membangun rasa percaya diri, membangun rasa optimisme, motivasi dalam diri ibu bapak dan saudara semuanya ke arah yang lebih baik, ke arah yang benar. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya,
kalau kita pelajari dengan baik, setiap ajaran Sang Buddha itu diajarkan bukan untuk menciptakan ketakutan. Apapun itu. Sekalipun neraka, konsep neraka itu diajarkan, itu bukan untuk membuat kita menjadi takut. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya masih takut dengan neraka, kalau ibu bapak dan saudara semuanya masih takut disiksa di neraka, kalau ibu bapak dan saudara semuanya masih takut terlahir di alam yang rendah, lebih baik tidak usah beragama Buddha. Karena tujuan agama Buddha diajarkan itu adalah untuk membebaskan, membuat ibu bapak dan saudara semuanya bebas dari rasa takut, bebas dari penderitaan, bebas dari tekanan batin. Takut dalam arti yang positif sekalipun, itu juga harus dilepaskan. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya takut di rumah begitu, takut karena ada hantu, takut karena ada maling, takut karena ada rampok, takut karena ada orang jahat, dan sebagainya. Di situ rumah ibu bapak dan saudara semuanya masih belum menciptakan rasa aman, sekalipun gemboknya itu sampai 10. Rumah ibu bapak dan saudara semuanya tidak ada ubahnya seperti sarang hantu. Rumah ibu bapak dan saudara semuanya tidak ada ubahnya seperti di hutan belantara yang penuh dengan binatang buas seperti itu. Demikian juga beragama. Ketika beragama itu masih menciptakan ketakutan, masih menciptakan kekhawatiran, agama tersebut bukanlah agama yang aman bagi ibu bapak dan saudara semuanya. Agama tersebut adalah agama yang layak untuk ditinggalkan. Agama tersebut adalah agama yang tidak patut untuk dipraktikkan. Karena ketika dipraktikkan, penderitaanlah yang kemudian akan semakin berkembang. Suatu ketika saya sedang bercakap-cakap, berargu argumen. Saya bilang, saya tidak takut kalaupun kamu laporkan saya. Kemudian orangnya bilang, iyalah, hanya karma saja yang perlu ditakuti. Dia bilang. Saya bilang, saya pun tidak takut pada karma. Karena karma sekali lagi diajarkan untuk membuat ibu bapak dan saudara semuanya batinnya itu merasa plong begitu, merasa lega, merasa nyaman, merasa enak, dan bukan semakin tertindas, bukan semakin terjepit. Oleh karena itu, ketika ibu bapak dan saudara semuanya mempraktikkan agama Buddha, kemudian batinnya itu semakin ringsek begitu, batinnya semakin gak nyaman, batinnya semakin susah, perlu dipertanyakan validitas praktek ibu bapak dan saudara semuanya. Perlu dipertanyakan kebenaran praktek ibu bapak dan saudara semuanya. Kalau agama Buddha itu dipraktikkan dengan benar, sekecil apapun itu, apakah ibu bapak dan saudara semuanya menjalankan dana, memberikan dana hanya sedikit saja, menjalankan sila hanya sedikit saja, mempraktikkan meditasi hanya sedikit saja, mengembangkan kebijaksanaan hanya sedikit saja. Kalau itu dipraktikkan dengan baik, kalau itu dipraktikkan dengan benar, yang sedikit itu memberikan perasaan lega dalam batin kita.
memberikan perasaan yang nyaman terhadap kehidupan kita, memberikan perasaan yang aman terhadap kehidupan kita, juga orang-orang di sekeliling kita. Tapi selama ibu bapak dan saudara semuanya masih ketakutan, takut melanggar sila, takut untuk mendapatkan karma buruk, takut salah meditasinya, takut salah pengembangan kebijaksanaannya, betapa menderitanya kemudian ibu bapak dan saudara semuanya saat menjalankan agama Buddha. Sekali lagi, agama Buddha diajarkan oleh Sang Buddha adalah untuk membebaskan ibu bapak dan saudara semuanya. Agama Buddha diciptakan agar ibu bapak dan saudara semuanya merasa aman, merasa damai dimanapun ibu bapak dan saudara semuanya berada. Apakah ketika di wihara semacam ini, apakah nanti ketika di rumah, apakah ketika nanti ketika ibu bapak dan saudara semuanya berada di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu Sang Buddha berkelana kemanapun, tidak pernah takut. Saya ambilkan contoh sedikit. Ketika Bante Puna, namanya Puna kalau nggak salah. Saya lupa itu nama panjangnya. Itu ditanya oleh Sang Buddha, kamu mau kemana? Saya mau ke Sunaparanta. Di Sunaparanta itu umatnya bengis-bengis, umatnya galak-galak. Apa kamu tidak khawatir? Bante Puna kemudian bilang, tidak. Kalaupun mereka bengis, mereka tidak akan mencaci maki saya. Bagaimana kalau dia mencaci maki kamu? Paling tidak mereka tidak mukul saya. Bagaimana kalau kemudian mereka memukul kamu? Paling tidak mereka tidak membunuh saya. Tapi bagaimana seandainya mereka itu membunuh kamu? Ya kalaupun mereka mau membunuh, ya mau apa lagi? Tidak ada ketakutan. Rasa bebas, rasa aman itu dirasakan. Sang Buddha suatu hari di musim dingin itu tidur di tengah hutan belantara, hanya beralaskan daun-daun yang berguguran. Kemudian mungkin ada seorang raja itu datang. Bante, apakah Bante tidak merasa kedinginan? Apakah Bante tidak merasa khawatir di tengah malam yang begitu dingin seperti ini? Bante hanya tidur beralaskan dedaunan yang gugur dan juga hanya berselimutkan jubah yang tipis seperti itu. Kalau di zaman Sang Buddha selimutnya para biku itu hanya sanggati. Biku itu punya jubah panjang begini yang besar keluar ini dua. Satu itu jubah yang dipakai, satu itu sanggati. Sebenarnya sanggati itu fungsinya sebagai selimut. Kalau di sini selimutnya sudah tepat-tepat. Disiapkan yang 1 senti atau 2 senti itu selimutnya. Tapi Sang Buddha memakai sanggati itu jubahnya hanya didobel saja, jadi seperti ini. Jadi kain begini ini double, yang bawahnya ini double. Tapi kalau yang sudah di atas begini ini cuma satu. Tapi yang di bawah ini itu double sudah. Itu sanggati juga begitu. Sanggati itu didobel tujuannya apa? Agar tidak terlalu dingin ketika di musim dingin. Nah, sanggati di zaman modern itu fungsinya sudah cuma sebagai selempang. Tapi kalau di zaman Sang Buddha fungsinya itu sebagai selimut. Agar para biku itu tidak kedinginan ketika berada di tempat-tempat yang dingin semacam itu. Sang Buddha ditanya,
Apakah Bante tidak kedinginan? Apakah Bante tidak takut tinggal di tengah hutan belantara begini? Saya tidur dengan nyaman. Saya tidur dengan pulas. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran dalam diri saya. Demikian juga suatu ketika Anggulimala juga bebas dari ketakutan semacam itu. Suatu ketika Sang Buddha dengan biku-biku yang terkenal itu diundang untuk makan di rumahnya raja, kalau nggak salah di rumahnya Raja Bimbisara. Setiap biku itu akan dipayungi oleh gajah. Jadi biku makan, kemudian di belakangnya itu ada gajah yang membawa payung untuk memayungi para biku. Nah, gajah yang disiapkan itu 500, karena para biku yang datang itu juga 500. Tapi pada saat itu celakanya, satu gajah itu lagi musim kawin. Dan kalau gajah lagi musim kawin, jangan coba-coba tekan. Bisa langsung diinjak jadi bangkit. Kalau sudah musim kawin begitu, wah, tidak ada orang yang berani dekat-dekat. Gajah kami di Sri Lanka itu, kalau dia sudah musim kawin, ya sudah nggak dimandikan, nggak disentuh, pokoknya cuma dikasih makan saja. Dan yang bisa mendekati itu juga cuman pawangnya. Gajah peliharaan kami itu sudah bunuh orang juga di bilang-bilang itu. Kalau pernah saya ke Kandy di Wihara Tukralik itu yang relik giginya Sang Buddha, itu mereka punya gajah banyak juga. Karena kalau sudah pawe bulan Juli begitu, mereka butuh ratusan gajah itu yang di Kandy. Itu ada satu gajah, masih kecil gajahnya, sudah membunuh 3 pawangnya. 3 pawangnya itu sudah mati karena gajah kecil itu. Karena buala. Kami pas lewat di dekatnya gitu, wah langsung ini ngamuk ribut dia. Nah, satu gajah ini lagi musim kawin, lagi musim ngamuk, lagi musim tidak tenang. Kemudian sang raja itu tanya kepada Sang Buddha, Bante, ini bagaimana? Gajah yang kami siapkan 500, tetapi yang satu ini lagi musim kawin, tidak bisa dikendalikan, Bante. Apa jawab Sang Buddha? Taruh di belakangnya Anggulimala. Dan gajah itu ditaruh di depan itu Bante Anggulimala, di belakangnya Bante Anggulimala untuk pegang payung. Bante Anggulimala ya santai saja sambil makan. Dan gajahnya sampai selesai ya tenang-tenang saja. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya yang diundang seru seperti itu langsung, sudah Bante, mending saya tidak terima dana makanan saja, cukup saya makan di rumah. Tapi Bante Anggulimala duduk dengan santai, makan dengan lahap, makan dengan ketenangan. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Demikian pula seperti Anathapindika begitu. Ya dia tidak khawatir hartanya habis karena ditipu oleh kerabat-kerabatnya, oleh mitra-mitra kerjanya, ditipu. Semuanya habis kekayaannya. Tapi dia tetap berjuang, dia tetap berusaha, dan kemudian mampu bangkit kembali dari bangkrut, tidak punya apa-apa, kemudian dia bangkit, berusaha, berjuang lagi sampai sukses kembali. Dia awalnya adalah saudagar kaya yang sangat sukses, pedagang yang sangat sukses, pemilik bank yang sangat sukses, tapi bangkrut gara-gara ditipu oleh mitra-mitranya.
oleh orang-orang dekatnya. Kemudian dia berjuang lagi, dia berusaha kembali, sukses seperti sedia kala. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semua, ketika agama Buddha itu dipraktikkan dengan benar, dipahami dari sisi yang benar, agama Buddha tidak akan pernah menciptakan ketakutan dalam bentuk apapun itu. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya merasa takut karena hukum karma, merasa takut karena melanggar sila, merasa takut karena berdana dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa ibu bapak dan saudara semuanya beragama Buddha untuk menciptakan duka. Ibu bapak dan saudara semuanya beragama Buddha untuk menciptakan penderitaan yang baru. Penderitaan yang lama tidak dicabut, tetapi penderitaan yang baru diciptakan dengan memegang konsep ini sila, ini karma, ini segala macam dan sebagainya. Penderitaan bertambah, bukannya berkurang karena menjalankan agama Buddha. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, sebenarnya yang dimaksud dengan hiri dan otapa itu bukan rasa takut dan rasa malu dan rasa takut, tetapi kalau kita mau pahami dengan sebaik-baiknya, hiri dan otapa itu adalah kesadaran bahwa kita itu, gampang ngomongnya, tidak lagi punya keinginan untuk menyakiti, tidak lagi punya keinginan untuk melakukan kejahatan. Atau kalau mau diterjemahkan dalam bahasa yang sedikit agak negatif, itu adalah rasa enggan. Rasa enggan, rasa tidak mau untuk berbuat jahat. Itu adalah hiri. Rasa cukup untuk tidak berbuat jahat. Merasa cukup untuk tidak melakukan kejahatan. Jadi ibu bapak dan saudara semuanya, karena adanya hiri ini kemudian tidak tertarik untuk melakukan kejahatan. Bukan takut, tapi merasa cukup, merasa tidak perlu untuk melakukan kejahatan. Nah, oleh karena itu dalam kitab komentar hiri dan otapa ini dikaitkan dengan atadipateya dan lokadipateya. Lokadipateya itu adalah sangwega yang timbul karena kita melihat ke dalam. Sementara lokadipateya itu adalah sangwega, semangat yang muncul karena kita mempertimbangkan kondisi sosial. Atadipateya itu begini. Atadipateya itu adalah semangat karena kita merenungkan bahwa kehidupan kita itu sudah dipenuhi dengan penderitaan. Kehidupan kita ini sudah melalui berbagai macam kelahiran. Oleh karena itu kita berjuang dengan sungguh-sungguh, berlatih dengan sungguh-sungguh untuk membebaskan diri kita dalam kehidupan sekarang ini juga. Sementara itu, lokadipateya itu mempertimbangkan pendapat orang lain. Sehingga kita berjuang, berlatih. Karena orang lain memiliki pendapat yang mungkin
bisa mencela, yang mungkin bisa melakukan retaliasi atau balas dendam, atau katakan mengkritisi, sehingga kita itu berusaha, berjuang untuk menjalankan sila dengan sebaik-baiknya, berjuang untuk menjalani kehidupan bermoral dengan sebaik-baiknya. Hiri itu berkaitan dengan Atadipateya, dan Otapa itu berkaitan dengan Lokadipateya. Nah, oleh karena itu, ketika kita pahami dengan baik, kita mengerti dengan baik, ini bukan rasa takut, bukan kekhawatiran, tetapi atas dasar pertimbangan yang dipenuhi dengan kebijaksanaan. Hiri itu adalah mempertimbangkan ke dalam bagaimana diri kita, bagaimana rasanya kalau kita disakiti orang misalnya, bagaimana rasanya kalau kita dicemooh orang, bagaimana rasanya kalau kita kemudian dilukai atau orang lain bertindak jahat kepada kita. Dengan demikian, dengan perenungan semacam ini, kemudian kita itu memiliki pengendalian diri. Sedangkan Otapa itu adalah kesadaran bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu memiliki konsekuensi yang logis. Konsekuensi yang bakal dialami entah oleh diri kita sendiri maupun secara sosial. Tindakan-tindakan yang ibu bapak dan saudara semuanya lakukan itu bisa menyakiti diri ibu bapak dan saudara semuanya sendiri maupun menyakiti orang lain. Kita paham akan konsekuensinya, kita paham akan dampaknya, kita paham akan pengaruhnya. Bagaimana nanti setelah kita bertindak itu. Contohnya di wihara begini, ibu bapak dan saudara semuanya pengen yang menjadi orang yang paling berkuasa misalnya, pengen paling didengarkan misalnya. Ini hanya contoh saja ya. Pengen menjadi pengurus yang paling dihormati misalnya. Akhirnya apa? Akhirnya di situ ibu bapak dan saudara semuanya memaksakan diri dan orang lain itu merasa tidak nyaman. Orang lain merasa enggan untuk datang ke wihara. Pernah ada seorang umat bercerita kepada saya, Bante, dulu ketika wihara kita ini masih sederhana, wihara kita ini masih belum dibangun seperti ini, umatnya banyak yang datang. Kita lakukan meditasi rame-rame. Tapi setelah wihara ini dibangun, kemudian kita ini merasa tidak bebas malahan. Kita merasa sulit untuk melakukan kegiatan ini dan itu. Karena mereka menganggap bahwa orang yang membangun cukup otoriter. Gitu. Nah, ketika kita ingin hanya didengarkan saja, ketika kita ingin hanya memaksakan pendapat kita, orang lain pun tidak nyaman. Hal-hal semacam itulah yang perlu kita pertimbangkan. Ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya beragama Buddha, seharusnya ibu bapak dan saudara semuanya menjadi orang yang lebih luas,
menjadi orang yang lebih fleksibel. Bukan berarti tidak punya pendirian, tetap punya pendirian, tetapi pendirian itu juga kemudian mempertimbangkan nilai-nilai sosialnya. Mempertimbangkan nilai-nilai yang dapat dipergunakan untuk kepentingan orang banyak. Ada satu wihara yang dibangun, dan ada di antara mereka itu ada beberapa orang yang dikenal sebagai tokoh yang cukup banyak kontribusinya. Dia bilang apa? Pokoknya wihara ini harus dicek warna merah selama saya masih hidup. Kalau nggak dicek warna merah, saya nggak akan datang seumur hidup saya. Akhirnya apa? Wiharanya tampak seperti kelenteng. Ya nggak ada masalah. Kalau saya pernah juga mengunjungi suatu wihara. Wiharanya itu sangat colorful. Warnanya cerah sekali. Itu satu-satunya wihara yang pernah saya kunjungi yang warnanya itu cerah sekali, luar biasa bagi saya. Kemudian ada umat yang bilang, Bante, ini diprotes karena katanya ini bukan warna Buddhis, tidak mencerminkan auranya bendera Buddhis. Karena bendera Buddhis itu kan warnanya ada berapa? Ada 5 ya. Dan itu warnanya tidak ada, salah satunya itu tidak ada di warna-warna itu tidak ada di dalam bendera Buddhis begitu. Kemudian saya bilang, tidak usah khawatir. Warna hitam itu juga tidak ada di bendera Buddhis, tapi tetap kita pakai kok. Tetap untuk ngecek bagian-bagian wihara. Tidak hanya warna putih begini saja, tapi wihara itu kalau diperhatikan pasti ada bagian-bagian tertentu yang pakai warna hitam. Dan itu tidak ada sama sekali di dalam bendera Buddhis. Warna benderanya itu wiharanya benar-benar cerah sekali. Itu wihara yang paling colorful, wihara yang penuh warna-warni bagi saya yang pernah saya kunjungi dalam hidup saya. Warnanya sangat cerah. Nah, fleksibilitas itu kadang-kadang dibutuhkan. Bukan kadang saja, tetapi dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat kita ini tidak tegang. Kadang-kadang kita terlalu kaku. Kadang-kadang kita terlalu paten. Sehingga masyarakat itu juga menjadi tegang. Orang-orang wihara jadi tegang. Orang-orang wihara kemudian jadi saling mencurigai antara satu dengan yang lainnya. Suatu ketika para biku yang cukup senior, ada Bante Ananda, Bante Sariputta, Bante Moggallana, kemudian Bante Mahakassapa, Bante Anuruddha, itu berkumpul di hutan Gosinga. Kemudian Bante Ananda bertanya kepada para biku, Bante, bagaimanakah seharusnya kita membuat hutan ini bersinar terang? Bante Sariputta menjawab bahwa hutan ini akan bersinar terang kalau para bikunya itu mengembangkan kebijaksanaan. Bante Moggallana menjawab sesuai dengan kepribadian dan karakter beliau. Hutan ini akan bersinar terang kalau para bikunya itu mengembangkan apinya. Bante Anuruddha menjawab bahwa hutan ini akan bersinar terang kalau para bikunya itu mengembangkan mata dewa. Sementara Bante Mahakassapa mengatakan bahwa hutan ini akan bersinar terang kalau bikunya itu menjalankan dutangga, praktek dengan keras.
dengan serius. Mereka orang-orang yang paling punya kredibilitas, punya pengaruh, punya senioritas di dalam sangga, memiliki pendapat yang berbeda. Kemudian mereka semua menghadap Sang Buddha. Dan Bhante Ananda bertanya, manakah di antara pendapat para biku, pendapat kami ini yang benar? Sang Buddha mengatakan, semuanya benar. Semuanya benar. Tidak ada yang salah. Pendapatnya Bhante Ananda dianggap benar, pendapatnya Bhante Sariputta dianggap benar, pendapatnya Bhante Moggallana juga dianggap benar. Bhante Mahakassapa juga tidak disalahkan, Bhante Anuruddha juga tidak disalahkan. Sang Buddha memberikan kebebasan sebagai bentuk keluasan batin, sebagai bentuk fleksibilitas. Karena beliau memahami bahwa setiap manusia itu memiliki karakter kepribadian yang tidak sama, dan tidak semua orang kemudian bisa disapu rata. Atau kalau ibu bapak dan saudara semuanya membaca satu suta, itu suta apa namanya? Saya lupa suta itu namanya. Nanti kalau saya ingat saya sebutkan. Tapi ceritanya itu begini. Ceritanya itu Sang Buddha punya murid, dan murid utama, salah satu murid yang memberikan sokongan paling kuat. Bukan Buddha ini, tapi Buddha yang lampau. Dia sudah anagami, tidak menikah, dan tetap tinggal di rumah karena dia harus merawat kedua orang tuanya yang buta. Kedua orang tuanya buta. Setiap hari pekerjaan dia hanya membuat pot, membuat gerabah. Nah, setelah dia bekerja, kemudian kadang-kadang dia pergi entah kemana. Suatu hari Sang Buddha pindah patah dan mampir di rumah umat. Kemudian Sang Buddha berdiri di pintu, dan ketika berdiri di pintu, Sang Buddha itu diketahui oleh kedua orang tua muridnya ini, orang tua Jotipala. Nah kemudian Gadikara Sutta itu ada di Gadikara Sutta. Kemudian orang tuanya tanya, siapa itu? Sang Buddha jawab, saya Sang Buddha. Kemudian umatnya ini bilang apa? Oh iya Bhante, itu tadi makanannya sudah disiapkan oleh Gadikara, silahkan Bhante ambil di dapur. Sang Buddha datang ke dapur dan ambil sendiri makanannya. Ambil sendiri makanannya di dapur tanpa perlu diserahkan. Nah kemudian ini tidak sekali saja. Kemudian di hari selanjutnya Sang Buddha pindah patah, dan ketika pindah patah, Gadikara sudah tidak ada di rumah. Kemudian ketika Sang Buddha sampai di depan pintu begitu, kedua orang tuanya yang buta itu bilang, Bhante, tadi kuburnya sudah disiapkan di meja, Bhante ambil secukupnya. Sang Buddha ngambil makanan yang ada di meja itu tanpa diserahkan dari tangan ke tangan. Nah oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, ketika menyerahkan makanan juga, itu tidak harus kakunya setengah mati. Kalau saya fleksibel saja, pas ada sapu tangan ya saya pakai sapu tangan, nggak ada sapu tangan saya terima secara langsung sekalipun itu dari perempuan. Karena
tradisi pakai sapu tangan itu tradisinya Thailand. Kalau di Sri Lanka terima langsung. Di Sri Lanka itu terima langsung. Apakah laki-laki ataupun perempuan itu sama saja. Itu. Dan itu ya harus agak dekat, tidak boleh terlalu jauh. Itu sebenarnya harus satu tangan yang satu tangan yang layak. Tidak boleh sebenarnya sampai begini itu tidak boleh. Gitu. Karena itu nanti menyusahkan juga. Jadi ketika menyerahkan itu pun ya harus dalam posisi yang layak, tidak menyusahkan kedua belah pihak. Bukan karena tidak boleh sampai terlalu jauh begitu, tapi tujuannya apa? Kelayakan saja, tidak menimbulkan penderitaan bagi keduanya, baik yang memberi maupun yang menerima. Tapi kebanyakan ya kalau pas lagi terima dana makanan begitu, kalau perempuan nyerah, kadang-kadang banyak orang apalagi di sini banyak kadang-kadang orang yang nggak tahu cara berdana makanan begitu, ya dibimbing pelan-pelan. Tidak perlu terlalu kaku juga. Enggak masalah kalaupun biku atau samanera terima dana makanan secara langsung dari tangan ke tangan begitu. Kalau katakan nanti secara tidak sengaja kemudian bersentuhan, sebenarnya kalaupun itu bersentuhan itu bukan pelanggaran jika bikunya tidak memiliki nafsu. Ya, itu bukan pelanggaran kalau bikunya tidak memiliki nafsu. Tapi kalau kemudian memiliki nafsu, itu akan menjadi sanggadisesa. Nah, tetapi kalau sanggadisesa ini pelanggaran, termasuk pelanggaran paling berat yang masih bisa diperbaiki. Nanti bikunya kalau dia melaporkan secara langsung, dia mengakui secara langsung, itu akan dihukum 1 minggu bikunya. Jadi dalam biku sangga itu juga ada hukuman, jangan dipikir tidak ada hukuman. Biku-biku yang melakukan pelanggaran sanggadisesa itu akan dihukum selama 1 minggu kalau dia melaporkan langsung. Tapi kalau kemudian pelanggarannya itu dirahasiakan terlebih dahulu karena dia malu untuk mengakui, itu dia akan dihukum selama dia menyembunyikan kesalahannya. Kalau dia menyembunyikannya 1 tahun, ya dihukum 1 tahun. Dan selama dihukum itu semua hak-haknya dicabut. Kalau dia paling senior ya dicabut jadi paling junior. Bahkan di beberapa kasus dia tidak boleh bicara dengan biku-biku yang lain. Biku-biku yang lain tidak boleh bicara dengan dia. Samanera juga tidak boleh melayani dia. Semua hak-haknya itu dicabut. Tapi itu masih dalam tahap yang bisa diperbaiki. Masih bisa diperbaiki. Itu pelanggaran paling berat tetapi bisa diperbaiki. Jadi nanti akan ada sanggakama atau suatu tindakan yang dilakukan oleh sangga dengan melibatkan banyak biku dan akan sampai 20 biku. Dilakukan sanggakama untuk memperbaiki biku. Dan nanti kalau sudah selesai menjalankan hukuman, ya sudah, dia normal lagi. Gitu. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, kalau kita melihat seperti dalam Kadikara Sutta ini, Sang Buddha sangat fleksibel. Bahkan ketika Sang Buddha itu mau berwasa, kuti Sang Buddha itu bocor. Dan Sang Buddha nyuruh para biku, sana ambil rumput. Karena kalau dulu mungkin tidak ada genteng atau apa. Ambil rumput di rumahnya Kadikara. Kalau kita di Indonesia pakai ilalang begitu. Sekarang sudah hampir tidak ada. Kalaupun ada itu justru atap ilalang itu untuk hotel-hotel mewah.
Saya pernah diajak nginap di hotel yang sangat mewah oleh seorang umat bersama Bante Santajito. Itu justru atapnya dari ilalang. Atapnya itu dari ilalang. Itu sangat mewah dan itu hanya untuk para artis biasanya. Ya sesekali waktu satu malam saya jadi artis dengan Bante Santajito. Dan kami waktu itu disewakan satu malam. Vilanya itu berapa? 18 juta. 18 juta. Itu hanya satu malam. Dan itu atapnya dari ilalang. Atapnya dari ilalang, bukan dari genteng yang mewah begitu. Itu dibuat secara tradisional begitu. Tapi perlengkapan semuanya itu modern semuanya. Perlengkapannya semuanya modern, tapi atapnya itu dari ilalang. Nah, kemudian Sang Buddha itu menyuruh para biku itu untuk ngambil rumput di rumahnya Gadikara. Kemudian ketika mereka sampai di rumah Gadikara, tidak ada rumput yang tersedia, artinya tidak ada ilalang yang tersedia. Yang ada itu apa? Atap. Kemudian para biku kembali lapor, sampai bilang, ya sudah ambil aja itu atapnya. Jadi atap rumahnya Gadikara itu diambil oleh para biku tanpa izin. Kemudian ketika para biku ini ngambil atapnya, orang tua Gadikara mendengar, siapa itu? Kemudian para biku bilang, kami para biku disuruh oleh Sang Buddha. Oh iya, silahkan ambil. Karena adanya saling trust, adanya saling kepercayaan, mereka bisa lakukan. Gitu. Jadi begitu ngambil, Gadikara pulang, dan Gadikara juga tidak marah ketika tahu bahwa yang ngambil itu adalah para biku karena disuruh oleh Sang Buddha. Dia tidak marah, orang tuanya tidak marah. Selama dikatakan dalam sutta itu, selama musim hujan, selama masa wasa, rumah mereka tidak pernah bocor. Justru kuti Sang Buddha yang harus ditambal dengan atap rumah dari rumah umat itu. Tapi rumah mereka selama masa-masa itu tidak bocor sama sekali. Dan kebahagiaan yang mereka rasakan, yang dirasakan oleh orang tuanya Gadikara itu, entah rasanya 1 minggu. Selama 1 minggu itu kebahagiaannya terus muncul, karena trustnya itu mereka itu merasa dipercaya oleh Sang Buddha. Kalau Gadikara ya kebahagiaannya itu muncul selama 2 minggu, karena dia merasa bahwa Sang Buddha itu benar-benar punya trust, punya rasa percaya, punya keyakinan pada dia. Persis sama di rumah ketika ibu bapak dan saudara semuanya berkeluarga, ada orang tua, ada anak-anak, ada saudara begitu. Karena adanya trust, kepercayaan, setiap orang yang di rumah itu bisa menggunakan setiap fasilitas yang ada di rumah. Tapi coba tetangga begitu, pakai, wah kurang ajar ini, ngapain juga harus pakai punya saya. Kayak tidak punya aja. Karena tidak ada trust. Tetapi ketika kita satu keluarga, sama-sama punya trust, sama-sama punya keyakinan, setiap orang itu bisa memakai semua fasilitas yang ada di rumah dengan kebebasan. Sang Buddha dan Gadikara itu satu keluarga dalam Dhamma. Gadikara bukanlah orang biasa. Gadikara adalah seorang anak kami. Sehingga sama-sama dalam Dhamma, sama-sama dalam praktek. Sehingga trustnya itu benar-benar dia miliki kebebasan, rasa kebebasan untuk saling menggunakan. Apa yang bisa digunakan itu muncul dalam diri mereka. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian. Justru yang ada adalah ungkapan terima kasih, kebahagiaan yang timbul dalam diri mereka.
Ketika kepemilikan itu sudah pudar, rasa kepemilikan itu sudah tidak ada, ibu bapak dan saudara semuanya akan dengan mudah untuk melepaskan. Tetapi ketika rasa kepemilikan itu masih begitu melekat dalam diri kita, jangankan sampai dipakai orang, dilirik gitu saja, luas, wah kamu ini, apalagi sampai dipegang, apalagi sampai dipergunakan. Itu karena rasa kepemilikan kita begitu kuat, melekat dalam diri kita. Tapi ketika kita sudah menganggap semua itu saudara, bagian dari keluarga kita, apapun yang dipergunakan oleh anggota keluarga yang lain, kita bisa merelakannya dengan baik. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, inilah bagaimana fleksibilitas itu terjadi. Fleksibilitas itu muncul di antara orang-orang yang praktek dengan baik. Menjadi fleksibel, menjadi tidak kaku, menjadi dengan mudah bisa mempersilahkan yang lain untuk turut berpartisipasi menggunakannya. Saya dengan guru saya begitu, ya saya merasa bebas saja untuk menggunakan apapun yang beliau pakai. Beliau itu orangnya sudah tidak mau minum minuman ini soft drink begitu. Saya bukan butuh minum soft drink ya. Tapi guru saya itu sudah tidak merasa perlu untuk minum itu. Tapi hampir tiap hari umat-umat itu kirim ke hutan begitu. Kadang-kadang soft drinknya itu numpuk tidak karuan. Kadang beliau suruh saya, ini kamu bawa ke gudang sana, bawa ke dapur. Saya ambil satu ya nanti, kamu ini minta begitu. Ya sudah kamu bagi-bagi ya. Itu aja guru saya. Saya berani ngambil, saya berani pergunakan, dan guru saya juga tidak ada kemarahan. Kalaupun kadang-kadang suaranya keras begitu, ya itu hanya sebagai bagian semacam intermezzo di antara kami. Tidak ada kemarahan, tidak ada rasa ketidaknyamanan di antara kami berdua. Saya bisa pergunakan apapun yang beliau pakai, keluar masuk kamar beliau itu hal yang biasa. Gunakan perpustakaan beliau punya koleksi buku banyak sekali pun di tengah hutan belantara begitu. Karena setiap kali pulang dari luar negeri, beliau itu pasti sebelum pulang itu diajak oleh umat-umat untuk jalan ke toko buku begitu. Koleksi bukunya itu saya dulu yang mendata semuanya. Itu ada 800 buku yang bagus-bagus. 800 buku, dan itu hampir semuanya sudah dibaca oleh beliau. Belakangan kalau beliau tidak punya waktu untuk baca begitu, kalau saya kerja itu, saya kadang-kadang tidak kerja, cuma bacain buku begitu. Untuk ngisi kadang-kadang kalau pas lagi ngantuk, saya kerja ngantuk itu, saya baca buku dulu. Begitu guru saya datang, lihat saya baca, kamu ini membuat saya iri saja. Disuruh kerja kamu malah baca. Karena guru saya sudah terlalu sibuk, sudah tidak ada waktu untuk baca. Saya dulu juga suka ngoleksi buku ketika masih di Sri Lanka. Hampir setiap bulan saya itu ke toko buku untuk cari buku-buku yang baru begitu. Sampai waktunya lemari dan meja kami itu sudah tidak muat. Habis itu saya stop beli buku. Padahal saya juga tidak suka baca, tapi senang ngoleksi. Buku saya ketika saya bawa pulang ke Indonesia itu saya taruh di Balikpapan, ada 2 lemari kalau nggak salah. 2 lemari, semua buku macam-macam yang penting-penting begitu ada di Balikpapan. Ya
hampir semuanya itu sudah saya scan, saya masukkan ke dalam komputer, sehingga kalau saya bepergian kemanapun saya tidak perlu bawa buku printan itu, tapi cukup bawa laptop saya, sehingga dimanapun saya berada, perpustakaan saya ada di depan saya. Seperti sekarang lagi kerja begitu, kalaupun pas saya sebelum ceramah ini kadang-kadang saya harus baca-baca dulu, harus baca apa yang perlu saya baca. Ya semuanya itu tersedia. Kalau nggak ada ya kadang-kadang saya cari dulu di internet, karena di internet buku-buku yang kuno-kuno itu banyak juga, buku-buku yang bagus-bagus itu banyak. Hanya saja asal tahu cara carinya. Kalau nggak tahu cara carinya, nggak bakalan ketemu. Saya waktu mengerjakan disertasi saya, salah satu buku yang saya pakai untuk referensi itu adalah buku yang diterbitkan tepat 100 tahun sebelum saya lahir. Itu adanya di mana? Adanya di internet. Saya ketemunya di internet, tapi itu saya pakai untuk referensi. Salah satu buku yang saya pakai untuk menulis disertasi saya. Nah, ibu bapak dan saudara semua, belakangan begitu sudah ini saya tidak hobi lagi ngoleksi buku begitu, beli buku. Kadang-kadang umat nawar, saudara apakah saudara mau ke toko buku? Saya bilang sudah cukup. Dan karena saya selama di Indonesia ini juga mobilitasnya cukup tinggi, kesana kemari tidak pernah tinggal di satu tempat netap gitu, tidak pernah. Paling seperti kalau pas puasa gitu saya akan menetap di satu tempat, masa-masa saya akan berada di satu tempat, tapi setelah itu ya jalan terus ke tempat lain. Kadang-kadang cuma 2 minggu, kadang cuma 1 minggu, kadang hanya beberapa hari. Karena mobilitasnya tinggi begitu ya, susah untuk bawa buku terlalu banyak. Yang saya bawa itu paling cuma laptop saya, bol, cuma sama jubah, sabun dan handuk. Itu aja yang saya bawa itu jalan. Karena kalau saya bawa buku-buku begitu, nanti overweight setiap kali naik pesawat, saya harus nyuruh umat untuk bayarkan itu kelebihan bagasinya. Dulu waktu masih sebelum berangkat ke Sri Lanka, saya bawain buku-buku saya begitu. Waktu itu saya juga sudah punya banyak buku koleksi. Tapi belakangan sudah tahu caranya bahwa ngoleksi buku itu tidak harus sampai membebani diri. Cukup pakai flash disk atau pakai apa yang penting, yang paling diperlukan itu dibawa, selesai. Nah, ibu bapak dan saudara semuanya, fleksibilitas itu sangat dibutuhkan, keluasan itu dibutuhkan, agar kita semuanya tidak mudah jatuh ke dalam konflik dengan orang-orang di sekitar kita, agar kita semuanya bisa merasa nyaman, orang lain juga merasa nyaman. Itulah pentingnya memiliki hiri dan otapa, memiliki pengetahuan, merasa cukup untuk berbuat jahat, merasa cukup untuk tidak melakukan kejahatan, dan juga kesadaran bahwa setiap perbuatan, setiap tindakan yang kita lakukan itu memiliki konsekuensi yang logis. Entah konsekuensinya kita rasakan sekarang ataupun di kemudian hari. Entah kita sendiri yang merasakannya ataukah orang lain. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya memiliki pemahaman yang benar terhadap hiri dan otapa ini. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya kemudian bisa praktek, bisa merasa lebih damai karena memahami ajaran Sang Buddha dengan baik. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya bebas dari ketakutan, bebas dari rasa malu, dan bebas dari penderitaan dalam kehidupan sekarang ini juga. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi. Sapi sata bawantu sukitata.